Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Wah, kayaknya semangat banget nih. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kita marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Setelah itu, Ibu ingin mengecek kehadiran dulu nih. Kira-kira udah pada hadir belum nih di room Zoom meeting atau masih ada teman-teman yang ada terkendala? Saya hadir Bu. Bagaimana? Udah hadir semua atau belum, Romauli? Sudah Bu, hadir semua. Oke, keren banget nih kelas ini. Berarti semua udah pada tepat waktu dan siap buat untuk belajar. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mereview dulu nih pembelajaran kita minggu lalu mengenai kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin ada dari kalian perwakilan yang ingin menanggapi mengenai materi minggu lalu, dipersilahkan. Baik Bu, saya izin menjawab ya Bu. Baik, dipersilahkan Romauli. Jadi materi sebelumnya yang kita pelajari itu mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dasar hukum, hak dan kewajiban warga negara, faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak dan kewajiban negara, dan upaya penanganannya Bu. Wah, betul banget nih Romauli. Keren banget nih. Beri tepuk tangan dulu dong buat Romauli. Nah, semoga teman-teman juga seperti Romauli ya yang masih ingat materi kita minggu lalu. Oke, karena kalian udah mereview nih sedikit materi minggu lalu, kita langsung masuk aja ke materi kita hari ini, yaitu tentang kedudukan pemerintahan di Indonesia. Nah, untuk apa sih tujuan pada materi hari ini? Tujuan materi hari ini itu untuk menjelaskan dan mengklasifikasi mengenai pengertian, konsep, fungsi, kewenangan, dan juga kedudukan pemerintahan di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai aja untuk materi hari ini. Sebelumnya, ada yang bisa bantu Ibu untuk share screen? Saya bisa Bu. Baik, Romauli. Minta tolong untuk di-share screen ya, untuk materi yang akan segera saya kirimkan. Sudah dikirimkan ya, Romauli? Kalau sudah di... Baik, terima kasih, Romauli. Oke, kita langsung mulai aja materi kita hari ini mengenai kedudukan pemerintahan di Indonesia. Bisa di-scroll, Romauli. Nah, apa sih pengertian dari pemerintah itu? Pemerintah dalam arti luas itu berarti segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan juga memelihara keamanan serta kehidupan rakyat dan menjamin kepentingan negara itu sendiri. Selain itu, untuk dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bisa di-share. Kemudian, apa sih konsep dari pemerintahan itu? Nah, secara etmonologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang berarti kemudian mendapatkan imbuhan dari yang pertama, yang menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus suatu negara. Yang kedua, akhirannya ditambah dengan yang menjadi kata pemerintahan. Nah, itu berarti perbuatan cara atau badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Bisa di next. Nah, selain itu, pemerintah juga punya fungsi nih. Yang pertama, untuk menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar ataupun dari dalam, serta menjaga agar tidak terjadinya pemberontakan dari dalam maupun luar. Yang kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya
pertengkaian atau pertikaian antar warga negara. Yang ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang warga negara tersebut. Yang keempat, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas. Bisa dilanjut. Nah, kewenangan dari pemerintah itu sendiri adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Nah, kewenangan pemerintah ini mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan juga fiskal maupun agama. Nah, kewenangan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 pada pasal 2. Bisa di next. Nah, kedudukan pemerintahan di Indonesia sendiri itu yang pertama dalam aspek politik luar negeri. Nah, dalam arti ini mengangkat penjabat diplomatik dan menunjukkan warga negara ke dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua itu dalam segi pertahanan. Pemerintah ini di sini membentuk angkatan bersenjata, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan serta menetapkan kebijakan untuk bela negara bagi warga negara. Yang ketiga, dalam segi keamanan, pemerintah mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan dan pertahanan negara kita. Yang keempat, dalam segi moneter, yaitu pemerintah mencetak uang dan menentukan nilai mata uang negara, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan peredaran uang dan lainnya. Yang terakhir, dari segi justisi, pemerintah mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyaratan, dan juga mendirikan gerasi, amnesti, abolisi, dan membentuk undang-undang. Nah, cukup sekian materi kita mengenai kedudukan pemerintahan di Indonesia. Semoga materinya ini bisa dapat dipahami dan dipelajari oleh kalian ya. Untuk itu, apakah sudah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah dapat dipahami dan cukup, Bu. Dapat dipahami. Baik, terima kasih untuk Lutfia dan Romauli atas jawabannya. Nah, setelah kalian menyimak nih dan juga mendengarkan, serta kalian sudah memahami nih materi kita hari ini, saya ingin salah satu perwakilan dari kalian menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa di-unmute. Terima kasih. Saya izin menjawab ya, Bu. Menurut saya, kesimpulan dari materi pada kali ini yaitu segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat yang mempunyai fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah memiliki kedudukan sebagai pihak yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah yang mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, ataupun yang lainnya. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu ya, Bu. Baik, terima kasih Lutfia. Keren banget nih Lutfia bisa menyimpulkan berarti Lutfia itu bisa menyimak dan juga mendengarkan secara sungguh-sungguh materi kita hari ini. Semoga teman-teman yang lain juga dapat memahami materi kita hari ini. Oh iya, jangan lupa kalian untuk mencatat dan juga mempelajari kembali nih materi kita hari ini supaya kalian tetap memahami untuk pertemuan minggu depan. Nah, karena materi sudah disampaikan, kalian sudah memahami dan tidak ada pertanyaan. Untuk itu, pembelajaran kita hari ini dicukupkan cukup hari ini. Karena itu, terima kasih untuk teman-teman yang sudah tepat waktu dan juga semangat untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan, tapi semoga sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa menurut agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah tepat waktu dan sudah menghadiri pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Have a nice day, guys. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.